Salam sejahtera bagi Muhammad yang dikasih Tuhan. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Yesaya pasal 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mulai mengajakmu untuk memiliki pengenalan dan pengakuan baik tentang karakter Tuhan Allah kita. Bagian akhir firman kehidupan dikatakan engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Pernahkah kita bertanya, mengapa hidup kita tidak selalu berjalan mulus? Ada kalanya kita merasa di atas, menikmati hari-hari yang cerah dan penuh tawa. Namun tidak jarang kita juga menghadapi lembah gelap, pergumulan, dan air mata. Inilah yang mungkin disebut musim yang berganti. Bagi seorang petani yang tidak hanya bekerja saat panen tiba, ia tahu ada musim tanam, musim hujan, musim kemarau, bahkan musim gagal panen. Pada musim tanam, ia mencangkul tanah yang keras, menabur benih, dan menanti dalam kesabaran. Di musim kemarau, ia mungkin harus bekerja keras dan lebih keras untuk mencari air. Terkadang badai datang dan merusak sebagian tanamannya. Dari sudut pandang kita, beberapa musim mungkin tampak tidak adil dan menyakitkan. Kita terus bertanya, mengapa harus ada kemarau? Mengapa badai itu menghantam ladang saya? Namun sang petani sejati tahu bahwa setiap musim harus memiliki peran. Hujan badai yang merusak mungkin juga membawa kesuburan yang dibutuhkan di musim berikutnya. Musim yang panjang menguji ketahanan, tetapi juga menumbuhkan akar yang lebih kuat. Pada akhirnya, apa yang tampak seperti merugikan sesaat bisa menjadi bagian dari rencana besar untuk menghasilkan panen yang lebih melimpah. Saat petani percaya pada prosesnya, sebab ia percaya pada alam dan musim. Demikian dengan hidup kita sebagai orang percaya juga memiliki musimnya. Musim panen sukacita, kita sering bersyukur. Saat berada dalam musim panen, ada sukacita, berkat, dan keberhasilan. Ini adalah saat di mana kita mudah untuk meninggikan dan memuji Tuhan. Yesaya melakukan hal ini. Ia memuji Tuhan karena ia adalah Allah yang setia. Di saat musim kemarau, kesulitan, namun ada juga musim di mana kita merasa kering, putus asa, dan lelah. Dalam kemarau rohani seperti itu, kita mungkin sulit melihat kebaikan Tuhan. Namun Yesaya mengingatkan kita kembali bahwa bahkan dalam penderitaan, rancangan Tuhan tetap bekerja. Sama seperti musim yang menumbuhkan akar, kesulitan dapat menumbuhkan iman menjadi lebih dalam. Di saat musim badai kemalangan, kadang kita juga menghadapi musim krisis, penyakit, kehilangan. Situasi ini membuat kita merasa terhantam dan hancur, rapuh. Tetapi Yesaya selalu mengingatkan, Tuhan adalah tempat pengungsian dan perlindungan bagi badai, dari badai kehidupan. Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan saat kehancuran sekalipun. Inilah yang disebut dengan kesetiaan Tuhan yang teguh. Yesaya memuji Tuhan bukan karena keadaan yang sedang baik-baik saja, melainkan karena kesetiaan Tuhan. Ada rancangan ajaib yang artinya di luar pemahaman kita, ia telah merancangnya sejak dahulu kala, jauh sebelum kita ada. Ini menjadi alasan terbesar untuk kita bersyukur, bukan apa yang terjadi, tetapi siapa yang memegang kendali atas semua yang terjadi. Amang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajakmu berkomitmen untuk belajar bijaksana melihat keadaan yang ada. Kita belajar percaya, berani bahwa di balik setiap musim ada rancangan Tuhan Allah yang baik dan sempurna yang Ia rancang dengan ajaib dan penuh kasih setia dari Allah. Pilihan kita, apakah kita seperti seorang yang tenang di tengah badai karena percaya ada kapten kapal, atau anak yang teruji yang memuji dokter karena percaya pada keahliannya bahkan sebelum sembuh, atau benang kusut yang dirajut menjadi permadani indah oleh penuntun ulung?
Ketiganya menaruh kepercayaan dan pemahaman yang sama. Allah berkuasa memulihkan. Itulah nubuatan Yesaya akan karya dan rencana Allah bagi bangsa Israel dan kita pada hari ini. Saya akhiri renungan firman kehidupan. Mari kita renungkan di tengah badai kehidupan yang sedang kamu hadapi saat ini. Dapatkah kamu melihat kesetiaan Allah dan memuji namanya sama seperti Nabi Yesaya? Yang kedua, di musim kehidupan mana kamu berada saat ini? Panen sukacita, kemarau kesulitan, atau badai penderitaan. Apapun itu, maukah kamu hari ini mengambil langkah iman untuk tetap meninggikan Tuhan? Percaya bahwa di balik semua ini ada rancangan yang ajaib. Bukanlah karena kamu memahami segalanya, tetapi kamu percaya pada kesetiaan Allah yang berkasih pada kita selamanya. Selamat beraktivitas, selamat menghidupi kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau merancang segalanya begitu sempurna. Ajarlah kami memahami rencanamu dan tolonglah kami untuk hidup di dalam rancangan Tuhan. Di dalam Kristus yang menyertai kami, gerejamu, keluarga, dan Indonesia. Kami menyerahkan doa dan harapan kami. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin. Shalom Horas. Kami dari Panitia Gotilon HKBP Menteng mengundang Amang dan Inang untuk hadir pada acara ibadah Pesta Gotilon pada tanggal 9 November yang akan dilakukan 2 kali ibadah, yaitu pada jam 8 pagi dan kemudian jam 15 WIB pada sore hari. Dan kami mengharapkan agar semua jemaat hadir pada acara tersebut untuk membawa silua yang terbaik untuk gereja, di mana nanti di gereja akan mempergunakan dana ini yang sebaik-baiknya untuk keperluan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami mau mengutip Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Demikianlah undangan ini kami beritakan kepada seluruh jemaat. Kiranya jemaat semua hadir dan kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.